Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam channel YouTube LPPS yang terus-menerus menayangkan renungan-renungan singkat yang dapat memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi jauh sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat benar-benar memahami dan diberikan hikmat pengetahuan untuk dapat menangkap firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di kesempatan ini Tuhan kembali memberikan bagi kami waktu untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi setiap hamba-hamba-Mu atau anak-anak-Mu yang melihat tayangan channel YouTube ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap kami semua, supaya kami diberikan pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami pun benar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam perenungan firman Tuhan ini, dan Engkau akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan membaca dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 49 ayat yang ke-17 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang mengukur atau menilai kebahagiaan itu berdasarkan segala sesuatu yang ada di dunia ini atau yang bersifat materi, entah itu kekayaan yang dimilikinya, itu rumah yang mewah, yang megah, yang sangat besar, mobil yang mahal, kemudian perhiasan-perhiasan yang banyak yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu tidak heran jikalau banyak sekali orang-orang yang mengejar kebahagiaan itu dengan cara mengejar atau mencari harta duniawi dengan susah payah. Nah, tetapi faktanya apa yang terjadi? Bahwa tidak semua orang yang ada di dunia ini memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Ada masih banyak sekali orang-orang yang dalam kekurangan. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah dengan memiliki banyak sekali kekayaan harta duniawi kita pasti akan bahagia dan kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan itu? Jika demikian halnya, bagaimana dengan para tokoh-tokoh atau orang-orang yang terkemuka yang dapat disebut sebagai miliarder? Nah, saya menemukan bahwa ada 5 miliarder yang terkenal seperti Scott Young, Adolf Merkel, Otto Bassen, Xu Ming, Jesse Livermore. Nah, mereka adalah orang-orang yang terkenal, termasuk orang-orang yang paling kaya. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah bahwa kehidupan mereka berakhir dengan sangat tragis. Mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki banyak sekali harta, tetapi pada akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang sangat menyedihkan. Mereka bunuh diri, mereka mengakhiri hidup mereka sendiri
dengan cara menabrakkan diri mereka kepada kereta api, menjatuhkan diri mereka di atas lantai, di atas gedung yang sangat tinggi. Lalu kemudian ada yang minum obat sampai overdosis dan lain sebagainya. Saudara-saudara, mungkin saudara adalah salah satu dari orang yang seperti mereka yang mencari harta kekayaan yang melimpah demi untuk mencapai kebahagiaan itu. Jika memang benar, mari saudara pikirkan kembali, apakah dengan jalan itu saudara-saudara dapat mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, atau justru sebaliknya seperti yang dialami oleh kelima saudara-saudara kita itu. Nah, kekayaan bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan sampai kepada kehidupan yang selanjutnya. Artinya apa? Kekayaan dunia hanyalah kekayaan yang bersifat sementara, yang temporer. Dan dengan kata lain, semuanya itu akan lenyap pada waktunya nanti. Itu sebabnya, apakah yang dapat dibanggakan? Bukan hanya sekedar kekayaan yang lenyap, tetapi manusia, yaitu kita, pada akhirnya nanti juga akan mengalami kematian. Dan pemazmur mengatakan bahwa kekayaan yang berlimpah itu tidak akan mengikutinya ketika orang tersebut mengalami kematian. Dengan kata lain, bahwa dengan mengandalkan kekayaan dunia ini sebagai ukuran bahagia, maka kita akan berujung kepada kekecewaan. Ketika kita memiliki pemikiran yang demikian, sama halnya kita adalah orang yang egois. Kenapa saya mengatakan egois? Karena orang yang demikian pasti yang dipikirkan adalah lebih banyak dirinya sendiri daripada Allah dan juga sesamanya. Nah, pemazmur juga menegaskan bahwa orang yang demikian tidak akan pernah melihat terang seterusnya. Nah, serta manusia yang punya pengertian yang tidak benar, yaitu dengan hanya mengejar kekayaan untuk memenuhi kebahagiaan dirinya sendiri atau keluarganya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa kehidupannya boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah yang dikatakan oleh pemazmur, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Secara sederhananya saya mau mengatakan bahwa kekayaan tanpa kebenaran akan membawa orang kepada kebinasaan. Sekali lagi, kekayaan tanpa kebenaran akan membawa orang kepada kebinasaan. Kekayaan sejati bukan diukur dengan apa yang dapat dilihat oleh mata jasmani kita, yaitu hal-hal yang bersifat materi, tetapi kekayaan sejati datang dari Allah, bukan dari kita. Kekayaan sejati itu datang dari Allah, yaitu kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam Yesus Kristus, di mana di dalam Dia kita dipilih, kita ditentukan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dimuliakan, kita juga diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristuslah kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Dia kelak di dalam kerajaan surga. Ini adalah jaminan yang pasti, dan di dalam kekristenan, kekayaan sejati adalah kekayaan yang didapatkan di dalam diri Yesus Kristus. Hal ini bukan hanya ditawarkan di dalam kekristenan, tetapi kekayaan yang sejati ini ditawarkan kepada seluruh dunia. Dan siapa yang mau percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara-saudara akan mengalami kekayaan yang sesungguhnya dan akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, demikianlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kebahagiaan itu bukan dari kita, tetapi dari Tuhan. Dan kebahagiaan sejati itu apa?
Mari kita lihat di dalam Roma 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kekayaan dunia pada akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan, kenapa kita harus mempertahankan semuanya itu? Kenapa kita harus mengejarnya secara terus-menerus? Pada akhir perenungan ini saya mau mengatakan bahwa jangan pernah kita mempertahankan sesuatu yang tidak pernah bisa dipertahankan. Karena ketika kita mempertahankan sesuatu yang tidak bisa dipertahankan, maka sama halnya kita sedang melakukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi marilah kita bersyukur karena kebahagiaan yang dari Tuhan itu yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya sungguh-sungguh dan menggantungkan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kebahagiaan itu tidak sia-sia, tetapi kebahagiaan itu pasti kita dapatkan, karena janji Tuhan iya dan amin. Barang siapa di dalam aku, maka aku di dalam dia. Inilah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua dan menolong kita untuk menghidupi kehidupan yang penuh kebahagiaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami diberkati dan kami dapat mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kehidupan kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami percaya bahwa kebahagiaan itu pasti kami miliki tanpa mengejar segala harta duniawi dan kelimpahan yang ada di dunia ini, tetapi hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya bahwa jaminan keselamatan kebahagiaan itu Tuhan pasti akan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.